Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini anugerah Allah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya. Dengan iman dan takwa maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan iman dan takwa kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Maka takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga dengan baik, merawat dengan baik dalam kehidupan kita hingga datang ajal, hingga datang kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat terakhir Allah berfirman, dan teruslah kamu taat, tunduk, patuh, beriman dan bertakwa kepada Allah hingga datang kepada kalian al-yakin, yakni kematian. Inilah pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan kita. Jika hidup kita dibarengi dengan iman dan takwa, maka kita akan menjadi hamba yang mulia. Sebaiknya jika hidup kita ini tidak ada iman dan takwa kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang hina. Oleh karena itu khatib tidak bosan-bosannya berwasiat pada diri pribadi dan juga para jemaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan merawat iman dan takwa ini dalam kehidupan kita, hingga Allah memisahkan antara raga dan nyawa kita dan Allah tempatkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullah. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw Fakulu syahadu bi anna muslimun. Yang artinya, qul ya ahlal kitabi, katakanlah, hai ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah kalian untuk meyakini satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Keyakinan apa itu? Allah na'budu illallah, agar tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian di antara kalian sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, jika mereka orang Yahudi dan Nasrani itu menolak ajakan kalian,
faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral hadirin a'azzakumullah, jika kita perhatikan dalam ayat ini, maka Allah perintahkan kita untuk mengajak ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar sama-sama mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, dari kesyirikan. Jika mereka enggan, maka biarkan mereka dan tetaplah berbangga menjadi seorang muslim dan istiqomah berpegang pada akidah Islam. Jadi Allah perintahkan kita untuk mendakwahkan tauhid ini kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan Allah perintahkan agar kita ini bangga menjadi orang Islam. Kita bangga menjadi orang yang beriman. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian lemah dan janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian adalah kaum yang tinggi jika kalian beriman. Jadi dengan keimanan dan keislaman kita ini sesungguhnya Allah memposisikan derajat kita menjadi hamba yang mulia. Dengan iman dan Islam kita ini sesungguhnya Allah meninggikan derajat kita. Maka sebagai seorang muslim kita harus bangga dengan agama kita, bangga dengan keislaman kita. Tidak pernah malu dan kecil hati karena kita beragama Islam, karena kita membawa identitas Islam. Kalau di dunia persepak bolaan yang akhir-akhir ini banyak sekali diramaikan, maka kita lihat timnas Maroko yang dari awal membawa misi dalam dunia persepak bolaan ini nilai-nilai kemanusiaan, bahkan ingin mengembalikan citra Islam ini menjadi suatu agama yang mulia. Di setiap kemenangannya mereka bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan ada pembelaan, loyalitas terhadap kaum muslimin yang berada di Palestina. Luar biasa, timnas Maroko. Belum lagi kemudian kalau kita melihat tuan rumah, ya, yakni negara Qatar, yang tidak tanggung-tanggung memperlihatkan betapa indahnya nilai-nilai Islam di dunia persepak bolaan. Baru kali ini mungkin yang kita lihat ada Piala Dunia yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini adalah fakta unik yang ada di dunia persepak bolaan, di mana pada saat itu dibuka Piala Dunia itu dengan membaca surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Betapa indah dan unik yang dilakukan oleh tuan rumah negara Qatar ini. Di samping itu, negara Qatar tidak tanggung-tanggung untuk memprioritaskan ibadah, bahwa Qatar mengembalikan citra Islam lewat Piala Dunia. Negara Qatar menyediakan mushola dan sajadah untuk para penonton Piala Dunia. Begitupun waktu dimulainya pertandingan sepak bola, yakni setelah sholat asar. Subhanallah, ini adalah merupakan kebanggaan, ciri dan tanda bahwa negara Qatar bangga dengan agama Islam. Bahkan di samping itu, Qatar juga tidak tanggung-tanggung, tidak merasa rendah diri.
Dia ada kampanye nilai-nilai agama Islam yang menjadi sorotan dunia. Spanduk-spanduk, tulisan-tulisan yang bernilaikan moral Islam, tentang hadis-hadis Nabi, tentang indahnya kasih sayang, tentang semangat beramal solih, dan juga perbuatan baik. Berbagai macam edukasi perbuatan baik yang terletak di berbagai macam sudut jalan. Hal semacam inilah yang semestinya ada di setiap diri seorang muslim. Bangga dengan ajaran agama Islam. Fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullah. Sesungguhnya Allah perintahkan seorang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar hidup kita ini adalah untuk agama Islam. Hidup kita ini adalah untuk agama Islam. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita akan membawa baju keislaman kita. Kita akan bangga dengan agama kita. Nah, untuk mencapai ke sana ini, agar bagaimana hidup kita ini untuk Islam, perlu kita pahami 3 hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah ciptakan kita di dunia ini adalah bertujuan agar kita ini mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar tunduk dan patuh hanya kepadaku. Yang kedua, bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah sekedar ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Inilah tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Bahwa Allah ciptakan kita ini sesungguhnya hanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah saja. Bahwa kehidupan dunia ini sesungguhnya adalah ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, itu adalah ujian. Apakah dengan profesi dan jabatan yang kita sandang itu menjadikan kita ladang amal kebaikan, atau justru sebaliknya menjadikan kita menjadi orang yang sombong, takabur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah ujian. Yang kedua, agar kita hidup hanya untuk Islam, perlu kita pahami bahwa nilai kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat itu sangat jauh. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, masaqau kafiran syurbata ma'in." Andaikan nilai kebaikan dunia ini, andaikan nilai dunia ini ada kebaikannya sebesar sayap nyamuk, maka niscaya orang kafir itu tidak akan diberikan minum seteguk air. Jadi nilai dunia ini adalah sangat hina, sangat rendah dibanding kehidupan akhirat. Masyaallah hadirin, a'azakumullah. Ada sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di dekat tempat pembuangan sampah. Beliau memanggil para sahabatnya, "Kemarilah wahai sahabat kalian semuanya, datanglah kalian kepadaku." Kemudian beliau mengambil sepotong kain yang telah lusuh dan tulang-tulang yang telah rapuh. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hakada ad-dunya. Demikianlah dunia itu. Dunia itu adalah ibarat kain yang sudah lusuh dan tulang belulang yang sudah mulai busuk. Hakada wad-dunya. Inilah dunia itu. Dalam riwayat yang lain, pada suatu hari
Beliau juga pernah melihat bangkai seekor kambing yang dibuang oleh para pemiliknya. Kemudian beliau menoleh ke arah para sahabatnya seraya berkata, tahukah kalian seberapa hinanya bangkai ini di mata pemiliknya? Demi Allah, sesungguhnya dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai ini di mata pemiliknya. Andai kata nilai dunia ini bagi Allah setara dengan sayap seekor nyamuk, niscaya ia tidak akan pernah memberi minum seteguk air pun kepada orang kafir. Ma'asyiral hadirin, azakumullah. Dunia sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan akhirat. Maka sungguh tertipulah mereka yang tergila-gila dengan kenikmatan dunia, sehingga ia lupa dengan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, agar kita mampu memposisikan diri agar hidup kita ini betul-betul hanya untuk Islam, yaitu hendaknya kita menyadari bahwa kematian ini pasti datang dan kita mengambil pelajaran dari kematian itu. Masyaallah hadirin azakumullah. Baginda Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Umur umatku rata-rata antara 60 hingga 70 tahun. Artinya apa? Setelah itu kemudian umat Nabi Muhammad ini akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang kematian. Tidak ada di antara kita satupun yang akan hidup selama-lamanya. Kematian itu pasti lambat laun akan menemui kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadza min ladzati mufarriqil jama'at." Hendaknya kalian banyak mengingat pemutus segala kenikmatan dan pemisah segala hal yang bersatu, yaitu kematian. Ketika kematian telah datang, maka tidak ada satu pun kenikmatan dunia yang bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal solehlah yang bisa kita jadikan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya perjuangan kita untuk istiqomah mengamalkan ajaran agama Islam. Hanya perjuangan kita untuk mendakwahkan agama Islam dalam kehidupan kita itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk senantiasa memposisikan diri kita agar hidup kita ini hanya untuk agama Islam. Agar kita lebih mencintai kebaikan dan pahala yang ada di sisi Allah daripada kehidupan dunia ini. Agar kita lebih bangga dengan agama Islam dimanapun dan kapanpun kita berada daripada bangga dengan sandangan, pangkat dan jabatan yang kita sandang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita di atas ajaran agama Islam dan kita mati dalam keadaan berislam dan Allah kumpulkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.